Selamat bertemu kembali dengan saya Moses Elsinggih. Kali ini saya akan membongkar rahasia novelty disertasi yang pasti lolos reviewer atau penguji. Ya, ini penting supaya disertasi yang Bapak Ibu Saudara lakukan itu bisa segera diteruskan. Kalau novelty belum ketemu, ya, maka tidak akan bisa menjalankan proses program doktor, ya. Ini oke. Nah, mengapa banyak proposal disertasi yang ditolak? Ya, sebabnya salah satunya adalah tidak adanya novelty. Sebuah riset hanyalah pengulangan tanpa disertasi, tanpa novelty. Reviewer mencari ekspansi batas ilmu, bukan sekedar rangkuman dari apa yang sudah diketahui. Jadi novelty adalah kebaruan dari apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain sampai saat ini. Ya, proposal akan diterima jika tidak ada novelty. Ya, disertasi bukan mengulang. Riset tanpa sudut pandang baru itu dianggap kurang bermanfaat bagi dunia akademik. Standar publikasi meminta novelty. Reviewer menilai apakah riset ini layak dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Syarat kelulusan, tanpa novelty, kandidat belum membuktikan diri mampu menjadi peneliti yang mandiri. Ya, ada perbedaan antara jenjang sarjana, magister, dan program doktor. Ya, beda jenjang, beda harapan. Setiap jenjang pendidikan memiliki ekspektasi yang berbeda. S3 adalah satu-satunya jenjang yang wajib menciptakan pengetahuan baru. Nanti kita akan melihat menciptakan pengetahuan baru itu bagaimana. S1 itu menerapkan teori, menyelesaikan masalah terbatas dengan teori yang sudah ada. Kalau mahasiswa S1 mengembangkan sedikit, maka harusnya dia bisa lulus dengan nilai terbaik, ya. S2 itu mengembangkan sedikit seperti ini, ya, memperdalam analisis dan mengembangkan metode atau teori. Program doktor yang Bapak Ibu hadapi sekarang itu menciptakan, ya, menghasilkan novelty atau kebaruan yang memperluas batas ilmu pengetahuan. Tolong saya ulang lagi, memperluas batas ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuannya yang biru ini, ya, itu diperbesar, ya. Oke. Apa sebenarnya novelty atau kebaruan itu? Novelty bukanlah sekedar meringkas. Ia adalah langkah maju yang menambah wilayah pengetahuan manusia. Misalnya, ide baru, memperkenalkan gagasan dari sudut pandang yang belum pernah ada sebelumnya, ya. Kontribusinya orisinal, menambah wawasan baru ke dalam literatur akademik. Bukti kemandirian atau otonomi. Jadi novelty menunjukkan bahwa kandidat adalah ilmuwan yang mampu menghasilkan temuan secara independen atau dengan bantuan promotor, ya. Jadi pengetahuan manusia saat ini bukan hanya di suatu prodi tetapi di seluruh dunia, ya. Dengan mudah kita saat ini dengan sistem online ini dengan mudah kita mencari jurnal-jurnal dari seluruh dunia. Jadi jurnal seluruh dunia ini dipetakan tentunya di bidang Bapak dan Ibu, ya, jangan semuanya karena tidak mungkin. Bidang tertentu seluruh dunia telah membahas apa lalu dikembangkan, ya, dikembangkan atau melebihi dari yang ini. Gitu, ya. Mitos dan fakta tentang novelty. Kebaruan sering disalahpahami. Anda tidak dituntut untuk memenangkan hadiah Nobel, melainkan memberikan langkah kecil yang berguna. Ya, mitosnya harus penemuan besar yang meruntuhkan teori lama. Tidak seperti itu. Seringkali hanya penemuan bertahap atau inkremental yang melengkapi teori yang ada. Mitosnya penelitian yang gagal berarti tidak ada novelty. Bukan. Hasil negatif atau parsial
tetap berguna karena memberitahu peneliti lain di mana tidak boleh mencari. Harus meneliti topik yang benar-benar belum pernah disentuh. Nah, ini sangat sukar ini. Ini mitos ya. Menerapkan metode baru pada masalah lama sudah terhitung sebagai novelty. Nah, di sini itu ada hal yang perlu diubah, perlu disesuaikan. Nah, ini sudah merupakan novelty. Jadi ada metode baru yang diterapkan pada masalah yang lama. Mahasiswa harus menjelaskan susahnya apa, penyesuaiannya apa yang dilakukan. Ya, 3 bentuk utama novelty kebaruan dapat dicapai melalui berbagai jalur ya. Yang pertama adalah teori baru secara teoritis, memperkenalkan atau memodifikasi atau membantah konsep teori akademik yang sudah mapan. Dasarnya apa? Jadi teori itu pasti mempunyai batasan keberlakuan. Nah, kalau kita akan menerapkan pada kondisi yang berbeda, maka teori yang sudah ada ya atau model yang sudah ada itu perlu diperbarui. Ya, metode baru mengembangkan alat, teknologi pengumpulan data atau cara analisis yang lebih inovatif. Jadi ini metodologinya. Cara Caranya, langkah-langkahnya dulu begini. Sekarang saya membuat langkah yang lain lagi yang lebih ringkas, tetapi hasilnya tidak berbeda secara signifikan. Contohnya, design of experiment itu membutuhkan data yang sangat banyak, lalu Taguchi membuat metodologi baru yang hasilnya tidak bisa dikatakan berbeda secara signifikan dengan design of experiment full faktorial. Data yang diperlukan sangat sedikit, itu pembaruan metodologi. Praktek atau solusi baru, menciptakan aplikasi atau solusi nyata untuk masalah spesifik yang belum pernah diselesaikan dengan cara tersebut. Nah, ini berguna untuk mahasiswa program doktor di Applied Sciences. Kalau di ITS ini di Doktor Manajemen Teknologi. Ya. Jadi masalah praktis di perusahaan itu dicarikan teorinya ya, dicarikan teori yang mendukung, lalu masalah praktis itu dibahas dengan teori yang baru sehingga masalah praktis itu bisa diperbaiki. Contoh yang pernah saya bimbing di perusahaan tambang itu jalannya truk ya mutar-mutar terus di situ ya. Jalan dibangun dan dirawat oleh perusahaan. Kalau jalannya diperbaiki, maka perusahaan yang untung. Nah, mahasiswa saya melakukan perbaikan secara praktis ya. Dulu di jalan tambang yang bersangkutan itu jalannya dari tanah liat. Sehingga pada saat hujan, truknya itu tergelincir. Akibatnya apa? Harus berjalan pelan-pelan. Nah, lalu diusahakan supaya antara musim hujan dan musim panas itu kecepatannya tidak berbeda ya dengan Six Sigma, artinya dengan Six Sigma ya. Nah, sehingga solusinya praktis ya, tetapi solusi praktis itu dihitung dengan metode Six Sigma ya. Solusinya atau diusahakan jalan-jalan tanah liat tadi di atasnya diuruk atau ditaburi dengan pasir dan batunya tapi tidak terlalu besar. Nah, pasir dan batunya menancap ke tanah liat dan akibatnya tidak licin lagi. Iya. Oke. 6 jalur praktis menemukan kebaruan. Kerja empiris baru, melakukan studi lapangan yang belum pernah dilakukan. Ya. Sintesis menggabungkan 2 teori atau ide yang sebelumnya terpisah. Menginterpretasi baru, menganalisis ulang data yang lama dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Konteks baru, menguji teori lama yang sudah mapan pada wilayah atau target demografi yang baru. Ya, misalnya
ini bisa gunakan air itu kalau mengalir, eee, ma makin cepat itu disamakan dengan aliran listrik yang lebih cepat, gitu ya. Lintas disiplin. Nah, menggunakan metode dari ilmu lain ke dalam bidang kita. Contohnya, di mak di teori fisika ada teori magnet, ya. Makin kuat suatu magnet, maka magnet yang bersangkutan bisa menarik material lain dari jarak yang lebih jauh. Nah, teori magnet ini digunakan untuk shopping center, ya. Shopping center yang kecil, ya, atau toko di sebelah rumah kita, itu ya daya tariknya di sekitar rumah. Tetapi mall yang besar, yang indah, yang mewah, yang dipromosikan, itu daya tariknya bisa dari luar kota, ya. Bukti baru, membawa bukti mutakhir untuk menjawab perdebatan lama. Ya, dulu orang mengatakan bahwa bumi ini datar, lalu ada bukti yang menyatakan bahwa bukti bumi ini berbentuk bulat. Iya. Strategi mencari celah, ya. Novelty lahir dari kekosongan ilmu, temukan celah tersebut melalui tinjauan literatur yang sistematis, ya. Dan kita harus berpikir kritis. Langkah pertama, petakan literatur. Pahami secara mendalam apa yang sudah diteliti oleh peneliti lain di bidang yang kita tekuni. Ya, temukan kekosongan, mana yang belum dikerjakan. Ini terjadi bisa kita lakukan kalau kita sudah membaca ini berulang-ulang, kita bandingkan, ya, teori yang satu dengan teori yang lain gitu ya. Lama-lama kita akan menemukan kekosongannya. Cari pertanyaan yang belum terjawab, metode yang gagal atau sudut pandang yang terlewat. Langkah ketiga, isi celah ini dengan riset yang akan kita lakukan. Rancang pertanyaan penelitian Anda tepat di area yang kosong tersebut untuk memastikan kebaruan. Jadi yang ini harus kita lakukan dengan berpikir kritis dari penelitian yang sudah ada, ya. Yang kedua, menyatakan kebaruan dengan jelas. Jangan biarkan penguji menebak-nebak, menyatakan kontribusi Anda secara eksplisit. Ada yang mengatakan, dan saya setuju, kebaruan ini dituliskan pada bagian awal dari abstrak atau bagian awal dari pendahuluan. Jadi bagian awal dari abstrak kita tuliskan penelitian terdahulu melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Penelitian ini, nah itu kebaruan Bapak Ibu Saudara. Jadi dikontraskan begitu ya. Gunakan bahasa yang tegas. Tulis kalimat eksplisit misalnya penelitian ini menawarkan kebaruan berupa gitu ya. Jangan bahasa yang bersayap, yang tidak tegas. Jelaskan teka-teki utama, paparkan masalah utama yang belum dipecahkan penelitian sebelumnya. Tadi sudah saya katakan, masalah penelitian sebelumnya membahas apa, mengerjakan apa, dan kurangnya apa, maka kita memasukkan penelitian kita. Daftar kontribusi, buatlah daftar bernomor minimal 3 kontribusi spesifik agar reviewer melihat langsung nilai tambah riset Anda. Ya. Tantangan utama membuktikan kemandirian. Ya, gelar doktor dianugerahkan atas kemampuan individu. Kita harus menjadi sopir dari riset kita sendiri, bukan sekedar penumpang. Promotor atau pembimbing itu yang mengarahkan, ya. Mahasiswa program doktor itu harus bisa, ya, harus mampu, ya, mengerjakan sendiri, ya. Pemikir utama, meski Anda bekerja dalam tim atau kolaborasi, gagasan utama kebaruan harus berasal dari mahasiswa itu sendiri atau berdiskusi dengan promotornya. Rasanya sulit kalau dari mahasiswa sendiri karena belum pernah mengerjakan program doktor. Hindari ketergantungan. Pembimbing bertugas sebagai fasilitator dan mentor, bukan sebagai pemberi ide utama. Awal-awalnya seperti ini, ya. Awal-awalnya pembimbing atau
promotor sebagai mentor, ya, yang mengarahkan. Setelah diarahkan, mahasiswa program doktor itu yang melakukan sendiri, ya. Tanggung jawab intelektual. Saat ujian Anda harus bisa mempertahankan argumen secara mandiri tanpa bantuan pihak lain, termasuk promotor. Jadi promotor jangan disalahkan kalau pekerjaan mahasiswa program doktor itu salah, ya. Cara melindungi ide agar tidak dicuri. Kolaborasi itu penting, tetapi melindungi hak cipta intelektual Anda menjelang ujian adalah prioritas. Ada beberapa yang saya alami. Pada saat bimbingan doktor saya sangat senang karena punya novelty, lalu dimasukkan ke international conference, setelah itu diposting ke sosial medianya. Nah, co-promotor ya mengatakan, "Pak, jangan begitu, Pak. Nanti kalau ide Bapak itu dicuri, diambil oleh orang lain dan dipublikasikan ke jurnal internasional, maka Bapak tidak bisa mengerjakan itu lagi." Ya, jadi kita perlu melindungi hak kekayaan intelektual. Yang lain lagi yang saya ingat adalah saya mengatakan pada semua mahasiswa program doktor saya, berdiskusi itu baik, sharing itu baik, tetapi jangan sampai memberikan file kepada mahasiswa lain. Kenapa? Karena mahasiswa lain bisa mengedit, bisa menambahi yang lebih baik dan mempublikasikan lebih dulu. Mahasiswa yang memberikan tadi akan kehilangan novelty-nya, ya. Lakukan seperti ini, sepakati hak penulis, buat perjanjian authorship sejak tulisan awal dengan kolaborator, ya. Sosialisasikan secara cerdas, diskusikan ide umum di konferensi untuk menandai wilayah, namun simpan detail kuncinya. Jadi jangan diberikan semua. Terutama tadi yang saya katakan, memberikan file itu nggak boleh, ya. Yang global-global boleh, tapi file detailnya nggak boleh, ya. Pengolahan datanya caranya bagaimana nggak boleh. Yang harus dihindari adalah berbagi data mentah atau pengerjaan yang detail. Hindari menyebarkan data empiris atau draft tulisan yang belum dipublikasikan di forum umum, terutama di international journal. Kalau sudah di international journal, itu sudah tertulis bahwa Bapak Ibu Saudara yang mempunyai hak lebih dulu. Ya. Checklist final sebelum sidang proposal, ya. Yang pertama, celah riset atau gap. Apakah literatur terbaru sudah dipetakan dan celahnya terlihat jelas. Kategori terbaru kebaruan. Tadi sudah saya jelaskan apakah bentuknya teori atau metode atau praktek, ya. Pernyataan kontribusi harus dituliskan di bagian awal, ya, secara eksplisit, ya. Tuliskan kebaruan secara eksplisit dan tidak ambigu di bab awal. Kalau saya mengatakan malah di paragraf paling atas. Apakah Anda siap mempertahankan ide orisinal ini secara mandiri di hadapan penguji? Nah, ini harus dijawab ya, supaya kita siap sidang proposal, ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Jika video ini berguna, mohon bantuan untuk like, subscribe, dan share. Dan silahkan menghubungi saya pada email moseslsinggi@gmail.com untuk diskusi lebih lanjut. Sampai bertemu pada video saya berikutnya.